Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, kali ini kita bersama di segmen Obrolan Budaya, sebuah ruang dialog yang mengangkat kekayaan budaya, tradisi, dan tentu saja kearifan lokal yang merupakan identitas bangsa. Dan program ini disiarkan melalui program 1 RRI Purwokerto di frekuensi FM 93,1 MHz serta bisa juga disimak di aplikasi RRI Digital. Nah, kali ini kita akan membahas satu tema yang sangat menarik. Mungkin hampir dari sebagian kita belum paham apa itu kemahiran tradisional ngantih tumanggal. Nah, malam hari ini kita akan membahas tentang itu yang mungkin bagi sebagian masyarakat istilah ini masih terdengar asing. Dan di studio kami sudah bersama dengan narasumber-narasumber hebat kita. Langsung saja kita berkenalan dulu. Kali ini ada Bapak Wasis Andri Wibowo SPD. Selamat datang Bapak di RRI Purwokerto. Apa kabar? Baik, kabar baik. Selamat datang juga kabar baik untuk pendengar RRI dimanapun Anda berada. Iya. Pak Wasis ini merupakan Kabid Pembinaan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga. Pak Wasis tidak sendiri, juga bersama dengan Ibu Ani Susiningtyas SSen. Selamat datang Ibu di RRI Purwokerto. Apa kabar, sehat? Alhamdulillah baik. Berarti kita tuh jumpa berapa tahun yang lalu ya? Waktu mengangkat. Alhamdulillah kita akan diskusi dengan tema yang lebih menarik lagi. Ibu Ani ini merupakan penata layanan operasional Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga. Pak Wasis dan Bu Ani tidak sendiri ya, membawa pelaku nih ya, bukan korban tapi pelaku. Ada Ibu Nanik Risyani, pengrajin ngantih benang tumanggal. Selamat datang Ibu. Selamat datang. Apa kabar, sehat, semangat ya? Semangat. Oke, baik. Jadi kita kali ini akan membahas tentang kemahiran tradisional ngantih benang tumanggal. Nah, pasti penasaran ya, pemirsa dimanapun berada, kita langsung saja tanya ke Pak Wasis terlebih dahulu. Bapak, masih banyak sekali masyarakat yang awam. Saya sendiri pun juga ketika ada Nodin turun ini nanti temanya ngantih benang tumanggal. Itu sebenarnya apa sih Pak, kesenian ngantih benang tumanggal? Baik, terima kasih Mbak Desi untuk pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kita memang ada mengangkat ngantih benang tumanggal. Ngantih itu sebenarnya istilah ya. Jadi bukan kesenian, saya koreksi ya. Oh, jadi bukan kesenian, istilah. Okay. Ngantih itu adalah suatu keterampilan ya. Kalau di bahasa Indonesia mungkin boleh disamakan memintal. Jadi ngantih memintal. Jadi karena proses ngantih ini, karena kebetulan kalau mintal kan bisa juga yang modern ya. Kalau ini yang tradisional. Jadi berawal dari bahan mentah kapas, kemudian dipintal menggunakan alat yang namanya jantra. Nanti lebih lanjut Mbak Nanik ya, selaku pelaku akan menjelaskan. Jadi intinya ini adalah kegiatan memintal atau keterampilan memintal dari kapas menuju ke benang. Yang nanti setelah jadi benang akan ditenun menjadi kain seperti yang ada di gambar. Ini ya berarti ya Pak ya hasilnya ya. Nah, kebetulan untuk ngantih ini kan domainnya jadi domain kemahiran. Jadi kemahiran kan adalah suatu keterampilan tradisional ya. Kalau di objek pemajuan kebudayaan maksudnya ada keterampilan tradisional. Jadi lebih ke menyasar ke kemahiran. Mungkin itu. Oke, baik. Jadi kemahiran atau keterampilan memintal. Memintal. Ya? Jadi ya istilahnya ngantih. Ngantih. Ya. Ngantih benang tumanggal. Benang itu ya. Benang ini jadi, ya Pak ya. Ya, ada contoh benang itu dari kapas menjadi benang. Dan tumanggal itu adalah tempat daerah di mana ada istilahnya untuk keterampilan tadi di masyarakat berkembang di sana. Oke, Tumanggal itu berarti nama daerah di? Daerah di Purbalingga, Desa Tumanggal, Kecamatan Pengadegan. Kecamatannya Pengadegan. Jadi kalau pendengar RRI Manu berada itu di belahan timur ya, timur Kabupaten Purbalingga. Oke, baik. Nah, kemudian saya ke Bu Nanik nih sebagai pelaku sekaligus juga pengrajin. Ibu sejak kapan sih mengenal keterampilan ngantih benang tumanggal ini, Bu? Untuk awal mulanya itu dari tahun 1982. 1982. Saya belum lahir. Saya juga belum lahir. Oh, belum lahir. Oke. Itu sama Mbah, namanya Mbah Wasta. Itu Mbah saya, terus generasi kedua sama Ibu.
Terus pada tahun 2013 saya olah lagi ke saya sama suami saya. Oh, berarti kalau Bu Nanik ini adalah generasi yang ketiga. Oke. Generasi ketiga sudah lama jauh. Kalau generasi pertama berarti di tahun itu 1982. Oh, 1982 untuk generasi pertamanya ya. Kalau untuk Ibu Nanik sendiri berarti di generasi yang ketiga di tahun 2013. 2013. Oke, berarti memang sudah sangat lama sekali ya kemahiran atau keterampilan ngantih benang tunggal ini. Kemudian dari mana sih awal belajar gitu? Kenapa akhirnya Bu Nanik ini tertarik dengan kegiatan itu? Awal mula itu sih sebenarnya dari saya SD ya. Dulu itu mbak saya itu kan bikin itu benang. Nah kan dari seluruh warga di desa Tumanggal itu ada membuat benangnya gitu. Membuat benangnya. Iya, boleh dijembreng nggak sih? Boleh ya. Jadi pemirsa bisa melihat di sini ada terlampir ya, ada kain dan ternyata itu bahannya ini ya Bu ya? Iya, itu bahan kapas. Ini limbah tekstil. Oh oke. Ini limbah tekstil. Oke, baik. Ini seperti ini wujudnya. Terus kemudian dipintal terus jadi benang. Menjadi benang. Seperti ini. Iya. Lalu kemudian setelah menjadi benang nanti ditenun ATBM. Oh, oke. Baik. Nah, untuk harga dan lain sebagainya itu nanti kita simpan dulu, masih penasaran seperti apa harganya ya. Oke, baik. Jadi yang pasti karena dari turun temurun ya, tradisi warisan turun temurun begitu. Baik, saya ke Bu Ani nih. Bu Ani, dari sisi pelestarian budaya, mengapa sih kemahiran tradisional seperti ini penting untuk dijaga? Ya, kebetulan saya selain sebagai layanan operasional di kantor juga, saya juga dipercaya oleh bidang kebudayaan untuk membantu sebagai tim warisan budaya tak benda. Jadi memang tugas saya salah satunya itu adalah mengulik beberapa Nah, salah satunya itu ngantih Tumanggal yang mana pada tahun ini kita ajukan sebagai warisan budaya tak benda Kabupaten Purbalingga. Tadi kembali ke pertanyaan, menurut saya ngantih itu bukan sekedar hanya keterampilan, tetapi di dalamnya itu menyimpan pengetahuan lokal yang diturunkan secara turun-temurun. Salah satunya yaitu ada di dalamnya itu teknik bagaimana mengantih, kemudian ada nilai ketelitian dan ketekunan juga, dan bagaimana masyarakat setempat itu memanfaatkan keterampilan yang dimiliki, itu menurut saya. Dan dokumentasi di sini, dokumentasi budaya itu menurut saya sangat penting ya, karena suatu budaya itu kalau hanya mengandalkan ingatan saja akan rentan hilang. Ya, makanya perlu ada yang namanya dokumentasi yang mana bisa digunakan nanti keberlangsungannya bisa diketahui oleh generasi penerus dan juga bisa digunakan sebagai referensi penelitian mungkin. Dan juga menurut saya ini kalau dokumentasi itu bisa menjadi bukti bahwa Purbalingga khususnya mempunyai budaya lokal, kekayaan yaitu ngantih seperti itu. Oke, baik. Jadi saya pengen tahu juga nih Bu Ani, untuk keterampilan ngantih ini akhirnya terdeteksi oleh dinas itu di tahun kapan? Kalau terdeteksi itu sudah lama. Sudah lama. Tapi baru diajukan ke WBTB. Oke. Karena memang di sistem WBTB itu bertahap, jadi tidak tidak langsung, dan memang kami dari Kabupaten Purbalingga sendiri punya cara atau trik agar maksudnya tidak semua kita angkat, tetapi bertahap lah, biar fokus dan lebih mantap seperti itu sih. Oke, baik. Nah, saya bergeser ke Ibu Nanik nih. Ibu, bagaimana perasaannya pada akhirnya ternyata keterampilan ini masuk dalam warisan budaya tak benda? Perasaan saya sangat senang dan bangga
jadi turun temurun dari mbah itu ke saya tuh jadi sama ada ini ya, keberlangsungan. Ada keberlangsungannya gitu. Dan kemudian tentu Bu Nani kan tidak mungkin melakukan sendiri ya. Sudah ada berapa warga yang diberdayakan dari keterampilan ini? Ada 5 desa, hampir 700. 700. 700 karena semua warga pengrajin. terlibat. Oke, baik. Nah, awalnya sebelum mencakup 700 warga itu ada kesulitan tidak sih untuk memperkenalkan ini loh, ada keterampilan ngantih yang kalau misalkan kita lestarikan akan memberikan ya income ya pastinya betul, ya. ya. Ada kesulitan nggak Ibu? Ya dulunya itu ya masih satu desa dulunya itu, terus lama-lama kan tetangga desa itu sih gimana ya cara buatnya, kan akhirnya orang-orang itu pada pengen belajar gitu, terus datanglah ke rumah pengen belajar, terus akhirnya kita drop barang. Dulunya itu kalau yang mau bikin benang itu ngambil di tempat saya, tapi setelah berganti tahun lah ya, saya drop ke tempat orang-orang yang di luar desa gitu. Oke, baik. Jadi sedikit banyak kita sudah paham ya bahwa ternyata keterampilan nganti ini adalah memintal yang itu ternyata sudah turun temurun dari 1982 diteruskan oleh Bu Nanik di tahun 2013 dan saat ini Dina sudah dalam proses ya atau masih dalam proses sudah masuk penetapan dalam untuk tahun 2026. Oke, 2000 masih aman berarti ya Pak Wasis ya? Cuma prosesnya boleh nambah ya? Boleh. Jadi itu yang sejak disampaikan kapan? gini. Jadi kalau di kami dinas itu ada yang namanya Dapobud. Dapobud itu di situ ada sistem yang menampung semacam aset-aset yang ada di Purbalingga. Kebetulan Mbak Ani yang mengurusi. Jadi ini sebenarnya sudah terdetek lama Mbak. Cuma kalau dalam pengusulan BPTP ini kan tadi disampaikan berproses. Jadi mulai peringkat kabupaten, kemudian naik di provinsi, kemudian baru naik di pusat. Nah, pada saat kebetulan di tahun 2025 pengusulannya. Jadi tahun 2025 pengusulan, 2024 dan sebelumnya kajian. Jadi tidak bisa serta-merta misalkan ini loh mau didaftarkan ke penetapan, tidak bisa, tapi berproses dari kajian. Nah, biasa kajian selain melibatkan tim warisan budaya tak benda, kita juga menggandeng para akademisi baik dari perguruan tinggi, maestro dan sebagainya yang mendukung. Jadi prosesnya semacam itu. Mungkin pendengar RRI dimanapun berada yang belum memahami, jadi alurnya seperti itu. Jadi sampai terdeteknya itu di Dapobud. Data kebudayaan, di data kebudayaan yang itu dikelola Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Oke, seperti itu. Perjuangan panjang ya Pak ya. Betul, jadi tidak bisa serta-merta, tapi berproses bertahun-tahun itu. Bertahun-tahun dan akhirnya di tahun 2026 mendapatkan setelah melalui sidang. Jadi sidang itu kemarin bulan apa ya Mbak Ani dilaksanakan? Bulan April apa? Sekarang April ada sidang penetapan Termin 1 jadi tidak sekali selesai, tapi ada sidang-sidang yang di sana menghadirkan para pakar, para ahli yang sebenarnya kalau potensi besar ini bisa naik menuju UNESCO. Kalau misalnya jadi yang namanya warisan budaya tak benda itu kalau sudah ditetapkan secara nasional, kalau itu punya potensi itu bisa naik diangkat ke UNESCO. Contoh kan ada batik, ada gamelan, itu kan sudah keris ya, sudah di tetapkan di kekayaan internasional ya, sudah dunia. Oh, berarti ini masih levelnya nasional. Kalau ini nasional. Ada ke arah ke UNICEF sana? Kalau saat ini belum Mbak. Jadi karena itu kan itu proses panjang juga, harus mendapatkan pengesahan dan dukungan dari banyak pihak. Karena itu sifatnya negara. Iya, sifatnya negara. Betul. Tetapi untuk bisa sampai ke level nasional ini sudah luar biasa ya. Dari Desa Tumanggal Purbalingga. Iya, jadi sudah menasional. Nanti menjadi intangible heritage culture istilahnya kalau sudah sampai UNESCO seperti itu. Oke, baik. Nah itu tadi pemirsa dan juga pendengar kita sudah berbincang banyak. Kita juga pengen dengar lagi nih, walaupun tadi sudah sempat di spill di awal
ada nilai-nilai yang terkandung nih kalau dari Pak Wasi sendiri, Baik. nilai filosofis yang terkandung dalam keterampilan ngantih ini. Baik, jadi untuk nilai filosofi karena domainnya kemahiran, ya karena domainnya kan kemahiran, berarti di sini ada nilai yang tadi sempat disampaikan juga, unsur ketekunan juga itu, ketekunan, kesabaran. Yang jadi karena gini, itu yang namanya proses ngantih itu kalau tidak sabar, ya hatinya tenang itu sulit karena ini semua bergerak. Dari mind, dari pikiran, kemudian tangan kanan kiri bergerak. Jadi mulai kapas itu kan ada di ulur, di alat yang namanya jantra itu. Nah itu butuh betul totally kesabaran. Kalau hatinya nggak tenang itu ngaruh Mbak. Biasanya benangnya putus terus, betul ya Mbak Nadik ya? Betul. Ya, betul. Jadi ada filosofi kesabaran juga, karena kalau tidak konsen betul fokus, lagi mikirin yang lain bisa-bisa benangnya bundet itu maksudnya. Oke. Pantesan aku lihat Bu Nadik kayak orangnya tenang dan sabar ya. Karena sudah terbiasa ngantih ini. Betul. Selain itu ini juga ya Mbak, jadi kalau di tradisional kita ada yang mengenal namanya benang lawean, betul ya? Betul. Jadi ini lawean itu digunakan pada event-event seremoni tradisional. Bisa jadi ketika untuk baby ya, bayi lahir itu ada penanda ya, gelang, ikat pinggang. Kalau untuk itu arahannya secara virus untuk keselamatan ya. Kemudian ada juga itu kalau untuk tidak hanya yang happy ya, yang bahagia, tapi untuk pada saat berkabung kematian juga ada benang lawai yang nanti akan diikatkan di nisan di situ. Lah ini kebetulan yang masih bertahan itu di Desa Tumanggal Mbak. Jadi luar biasa. Desa lain ada di Purbalingga, tapi yang masih konsisten ada itu di Desa Tumanggal. Yang gitu. Memang di mana ini lahir gitu ya. Betul, karena begini. Jadi walaupun tadi sudah disampaikan Mbak Nanik ya bahwa itu warga di sana Mbak. Itu bahkan yang sepuh saja masih menjalankan ya Mbak. Nanti ditambahin Mbak Nanik. Jadi itu sepuh menjalankan itu, dan itu jadi semacam kayak apa ya, sudah menjamak begitu. Para mohon izin yang ibu-ibu gitu ya, emak-emak gitu ya. Ada di rumah kegiatan memintal itu, jadi betul disampaikan. Saya melihat sendiri pada saat ngedrop itu kapas ke desa-desa. Kalau di pabrik kan ada plasma ya istilahnya mungkin ya, kalau boleh pinjam istilah kan plasma ya. Jadi itu ke rumah-rumah penduduk warga. Itu. Baik. Ya. Jadi pemirsa kalau pengen belajar sabar, ini ya harus nanti ya belajar nganti sama Bu Nanik di Desa Tumanggal. Kita mau ngobrol lagi, tapi kita mau jeda dulu ya Pak ya. Siap, setelah yang satu ini. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Inilah proses ngantih Tumanggal yang dilakukan di Desa Tumanggal, Kecamatan Pengadegan, Kabupaten Purbalingga. Bahan yang digunakan adalah kapas katun yang berasal dari limbah pabrik yang sudah tidak digunakan. Sebelumnya, kapas terlebih dahulu dijemur hingga kering dan siap diolah. Untuk proses memintal, pengrajin menggunakan jantra, yaitu alat tradisional yang digunakan untuk mengantih atau memintal kapas menjadi benang. Kapas yang telah siap kemudian dilipat agar lebih mudah digenggam. Selanjutnya, kapas dikaitkan pada bagian kisi sebagai langkah awal sebelum proses penggulungan. Kemudian, menggunakan kedua tangan secara bersamaan. Tangan kanan memegang pedal jantra dan memutarnya berlawanan arah jarum jam. Sementara tangan kiri menggenggam kapas katun sambil menariknya secara perlahan. Putaran jantra dan tarikan kapas dilakukan secara berulang hingga serat kapas berubah menjadi benang. Apabila benang mengalami putus di tengah jalan,
pengrajin dapat menyambungkannya kembali dan melanjutkan proses pemintalan hingga benang terkumpul pada kisi. Setelah benang terkumpul pada kisi, dilakukan proses ngukel, yaitu memindahkan benang dari kisi ke lingkas. Setelah proses selesai, benang tumanggal siap digunakan. Baik pemirsa, kita masih di segmen obrolan budaya. Kita masih bersama dengan Pak Wasis, Bu Ani dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Purbalingga, dan juga kita bersama Ibu Nanik, pengrajin atau pelaku ngantih benang tumanggal begitu ya. Kita tadi ternyata seru juga ya, bahwa ternyata ini bukan sekedar keterampilan tetapi ada nilai-nilai filosofisnya. Jadi kalau ingin belajar tenang dan sabar mungkin bisa latihan sama Bu Nanik kali ya. Begitu. Saya ke Pak Wasis ini Pak. Jadi tantangan terbesar Pak dalam melestarikan keterampilan ini Pak. Baik, terima kasih pertanyaannya. Pendengar RRI dimanapun Anda berada. Jadi sebelum membicarakan tantangan mungkin boleh saya ceritakan dulu di mana hal yang dilakukan secara kebijakan di pemerintah daerah Kabupaten Purbalingga, khususnya bidang kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga. Jadi kami itu ada program, ada 4 sebenarnya yang disasar, antara lain pelindungan, pelindungan, pengembangan, kemudian ada pembinaan dan pemanfaatan. Sebelum membicarakan tantangan, otomatis kita membicarakan dulu poin-poin yang dikerjakan. Jadi untuk istilahnya mengantisipasi ataupun untuk effort ya, untuk menuju ke menghadapi tantangan itu ada pelindungan, Mbak. Jadi di kami di pelindungan itu ada program di bidang kami yang namanya pengembangan kebudayaan. Jadi di dalam pengembangan kebudayaan itu sebenarnya ada 3 hal pokok juga. Jadi ada yang namanya fasilitasi, kemudian apresiasi dan revitalisasi. Jadi kalau yang masuk di dalam pelindungan ini adalah revitalisasi. Jadi kita itu seperti membangkitkan loh Mbak, supaya itu tidak hilang, tetap lestari istilahnya. Kami kalau di kebudayaan istilahnya lestari. Iya, jadi tinggalan-tinggalan lama agar tetap terpelihara dengan istilah lestari. Jadi itu kita dalam programnya Mbak ada kegiatan di mana secara real yaitu melestarikan. Salah satunya dengan upaya melalui kajian. Nah kajian ini yang akan menjadi embrio, yang menjadi awal untuk itu nanti akan diusulkan menjadi penetapan. Nah tadi tantangannya yang jelas yang begini Mbak, kalau ini saya punya keyakinan karena tradisional handmade ya, handmade itu sangat berbeda dengan produk pabrik ya. Jadi itu kalau dilihat itu lebih nilainya, value-nya itu lebih Mbak. Kalau saya yakin nanti tantangannya tinggal di marketing biasanya, karena sesuatu bisa berkembang ketika manakala bisa dinikmati, bisa dibelilah gampangannya oleh masyarakat lah. Sementara ini karena produk ini betul-betul handmade dan sangat original, jadi malah banyak yang diminati luar. Nah ini kan tantangannya kita bagaimana eksistensi dan juga survive ya, eksistensi sama mempertahankan. Nah kebetulan kalau di Bu Nanik ini sudah ada perhatian dari selain dari pemerintah yang ada ya, perhatian itu juga dari pihak-pihak di luar, eksternal. Jadi misalkan yang jelas di Bank Indonesia dia punya program di mana untuk pelestarian itu mereka juga sangat concern ya untuk memperhatikan tentang pelestarian. Selain itu juga ada lembaga BUMN ya negara yaitu Pertamina. Jadi mereka memberikan akses untuk bantuan dan sebagainya untuk istilah perhatian ya ke produk-produk kesenian atau mungkin hasil-hasil seni budaya. Nah ini bahkan ini mereka ini bisa memfasilitasi ya Mbak Nenik, bisa exhibition, ada semacam kayak boleh dibilang pameran-pameran gitu, dan berkelas Mbak. Jadi jangan salah pendengar RRI di mana berada. Pameran ini kalau di Indonesia udah sampai di Grand Indonesia itu loh. Banget ya. Itu kalau di sana sudah pemirsa pendengar semua kan levelnya sudah high grade ya, karena harga internasional memang. Dan
Dan mungkin boleh ditambah ada yang terlewat dari saya itu justru peminat dari luar banyak banget. Oke, ini bukan buat kaum yang mendang-mending itu. Ya enggak, tetap yang itu juga ada Mbak. Porsi tetap kita melayani. Grade-nya ada. Jadi kalau ada tetap ya Mbak Nanik ya misalkan untuk karena saya dengar harganya tuh takut. Iya, macam kayak ini kayak bolstri apa yang kayak taplak apa itu kan itu bisa dinikmati oleh halayak dengan harga yang terjangkau. Tapi otomatis kalau yang untuk luar itu punya grade yang berbeda, kualitinya juga lebih ini lagi. Betul karena mohon izin semuanya. Jadi kalau yang dari peminat luar negeri itu biasanya sangat selektif juga kan, sangat mengkritisize tentang produknya begitu. Jadi mereka kan kadang melihat juga keunikannya. Jadi tidak sekadar tampilan fisik tapi keunikannya proses by doing dan sebagainya seperti itu. Mungkin begitu. Jadi tantangannya itu Mbak, tantangannya marketing. Jadi bagaimana itu supaya produk ini tetap eksis dengan bisa dinikmati banyak pihak, tapi yang tetap kita pertahankan high grade-nya karena itu untuk value-nya Mbak. Kalau misalkan itu di ya kurang anu lah ya Mbak Nadik, istilah secara grade tetap kita jadi tetap secara mempertahankan quality grade itu tetap harus dipertahankan. Jadi terjawab ya. Jadi tantangannya ya itu bisa nanti banyak marketing untuk dinikmati. Gitu. Baik, sekarang kan eranya digital ya Bu. Bu Nanik ada nggak sih Instagram atau media sosial? Ada ya? Ada. Jadi beneran memanfaatkan platform digital ya? Betul, platform ya. Baik, saya ke Bu Nanik lagi. Ibu begini, apakah keterampilan ini nih masih banyak dijumpai di Purbalingga? Semakin kesini apakah peminatnya semakin banyak atau? Masih ada, masih cukup ya? Cukup. Kemudian Bu, tahapan yang paling sulit menurut Ibu? Atau mungkin dijelaskan dulu proses awalnya seperti apa dalam pembuatan keterampilan ngantih ini sampai akhirnya jadi, yang paling sulit tahapannya? Tahapan yang paling sulit itu di proses membuat benangnya. Ngantihnya itu ya. Betul. Jadi itu tuh dari limbah ya Bu? Ya, limbah tekstil, pabrik tekstil itu kan ada itu yang seperti kapas ini ya. Oke. Kapas ini. Itu limbah Mbak. Ini limbah ya? Bukan produk ya. Oh ini saya pakainya kualitas yang grade A. Grade A, makanya ada grade-nya. Iya, ada grade-nya. Cara mendapatkannya masih dari wilayah Purbalingga aja? Enggak, dari wilayah Semarang. Oh, bahan bakunya dari luar kota? Luar kota. Baik. Ada kesulitan untuk mendapatkan bahan bakunya nggak sih Bu? Enggak sih, saya udah bertahun langganan di pabrik itu. Udah langganan jadi neng. Berarti kalau boleh dikatakan ini limbah tapi jadi berkah ya Bu? Iya, betul sekali ya. Limbah tapi menjadi berkah. Dan tahapan yang paling sulit adalah di ngantihnya. Untuk jadi benang kayak gitu. Menghasilkan benang seperti ini ya. Iya. Oke, nah apakah ini yang dimaksud dengan proses ketenangan lahir batin? Kesabaran dan kedamaian. Kayak kedamaian ya. Oke, jadi ini bisa senyambung ini gitu Bu Nanik? Iya kan pertama kan ini kapasnya digulung. Dipilin. Oke mungkin ya. Nah dipraktekkan nggak dipilin dulu. Nah ini kan misal ini ya, ini digulung. Terus kamera tolong. Ini nanti kan sama jantra itu. Ada jantra alatnya. Alatnya yang bulat itu ya. Ada. Nah, itu langsung dilur aja gini. Antara tangan kiri dan tangan kanan itu harus seimbang. Kalau pikiran kita lagi kasarnya lagi ada masalah gitu, kadang susah juga. Sering putus. Iya, nggak bisa lancar panjang. Bisa lancar. Yang kanan kan muter yang yang ini kan buat muter. Ini harus ikutin, harus sampai ini berlanjut gitu ya. Dan kalau habis ya disambung. Putus nyambung lagi, kalau udah putus itu nyambung lagi. Oh emang boleh kalau udah putus nyambung lagi? Boleh untuk kalau benang kalau benang harus nyambung gitu. Tapi kalau udah nggak bisa diperbaiki jangan. Apa sih ini? Oke baik, luar biasa. Jadi ini hasil ngantihnya tuh ini ya. Oke baik. Nah kalau Bu Ani sendiri melihat bahwa ternyata keterampilan ngantih benang tumanggal ini kan sangat berpeluang ya untuk UMKM dan juga untuk pemberdayaan perempuan. Seperti apa ini kalau Bu Ani melihat? Kalau saya melihat kemarin belajar juga di tempat Bu Nanik, itu memang mayoritas untuk mengantih itu kaum ibu-ibu dan usianya juga sekitar 40 ke atas justru Mbak. Masih ya usia produktif lah ya. Ada yang yang paling tua. Ada yang 93. 93 masih aktif. Masih sehat. Masih sehat. Oke. Kita lihat sendiri masih aktif itu.
sudah. Jadi memang kalau melihat dari story-nya itu kan memang dulu itu memang yang mempraktekkan atau yang menganti itu kaum ibu-ibu di setempat gitu. Bahkan sampai sekarang juga. Jadi bapak-bapak itu hanya sifatnya itu hanya membantu. Ya Mbak Nani. Gitu. Ada coba bapak-bapak cuman nggak ini. Mungkin Nggak kalau banyak bapak-bapaknya ya? lebih ke yang bawain yang berat-berat gitu atau Nggak, jadi bapak-bapaknya itu paling kan kalau misalnya malam itu nggak ada kegiatan ya gitu, bisa ada yang bikin. Gitu. Oke, kalau mungkin untuk bapak-bapak ini adalah kegiatan sambilan mungkin Iya, kali ya, tapi kalau malam. untuk perempuan Sama ini- sih, Sama mereka juga. sambilan Gitu. juga. Dia habis ngerjain pekerjaan rumah, nanti baru bikin benangnya kayak gitu. Itu mengisi kesibukan. Kesibukan ya. Baik, Bu Ani dan Pak Wasis kan pastinya juga sudah iya. sering dan memang menjumpai beberapa kesenian-kesenian yang ada di Purbalingga. Baik. Kesenian atau bukan kesenian ya, tetapi keterampilan nanti ini apa sih yang membedakan dengan warisan-warisan budaya yang ditemukan di Purbalingga? Istimewanya dari ini apa? Pak Saya Wasis dulu dan Bu nanti Ani? ditambahi ya. Boleh. Jadi begini, saya cerita dulu dari awal ya. Jadi kenapa ini istimewa? Sebenarnya boleh nambahin Mbak Nanik ya. Itu sebenarnya awalnya itu dulu kapasnya justru kapas dari pohon ya Mbak Nanik ya. Iya, dulu nanam Dulu sendiri. memang banyak kalau di daerah pedesaan, khususnya di Tumanggal itu banyak tanaman-tanaman kapas Mbak. Oke. Itu berlangsung pada saat zaman Jepang Zaman mungkin Jepang. ya, zaman Jepang. Jadi makanya terus ditarik lagi ke 1982 itu berproses dari zaman Jepang itu. Jadi warga di situ ngantihnya dari kapas awalnya. Tetapi kan karena semakin kesini pohon-pohon tanaman kapas sudah habis nggak ada tanam. Jadi akhirnya sangat brilian idenya, jadi mengambil limbah. Nah ini justru menjadi poin plus itu. Nah tadi ditanyakan lagi ya, jadi untuk apa ya keberlangsungannya atau apa tadi yang ya keistimewaannya dari beberapa temuan-temuan warisan kan, budaya. Nah itu tadi saya sampaikan keistimewaan jadi gini. Domain di dalam warisan budaya Tak Benda itu sebenarnya tidak hanya satu kemahiran Mbak, jadi ada juga mungkin pengetahuan tradisional, kemudian ada yang ritus-ritus ritual begitu ya. Nah ini yang istimewa, jadi ini bukan kesenian sekali lagi ya, jadi nganti bukan kesenian, tapi keterampilan kemahiran. Jadi bukan kesenian. Jadi yang membilang tadi ini adalah produk dari kemahiran. Sementara kalau kesenian yang kita daftarkan dan sudah ditetapkan itu berupa kesenian Mbak. Misalkan ada krumpiung, itu kesenian karena tampilnya pentas kesenian. Kemudian ada kesenian Brain ya, Brain. Jadi Brain juga ada kesenian pentas. Tapi pada saat domain juga kita daftar, dia ikutnya ritual ya Mbak. Karena nanti boleh ditambahkan Mbak Ani mungkin. Jadi kenapa ritual? Karena sebelum proses pentasnya itu ada kayak prosesi untuk menuju ke arah sana. Kemudian yang dari kuliner juga ada, cuman kuliner diangkat keterampilan dan pengetahuannya. Jadi yang membedakan itu, yang membedakan dan istimewanya ini poinnya ada bahan mentah tadi. Jadi ini limbah Mbak. Jadi ini sangat bermanfaat. Jadi manakala sesuatu yang sudah menjadi limbah itu bisa menjadi produk yang sangat luar biasa. Kalau bisa mengolah dengan baik. Betul. Nah, mungkin Mbak Ani menambahkan yang dari BPTB. Kalau dari saya sendiri mungkin memang ada banyak yang terkandung di nganti ini ya. Betul. Banyak nilai-nilai, salah satunya itu nilai sejarah masuk juga, nilai sejarah, terus nilai budayanya juga masuk. Dan memang itu menjadi salah satu karakter identitas yang memang perlu diperhatikan dan perlu diangkat menurut saya daripada yang lain, karena memang kalau BPTB Kabupaten Purbalingga sendiri yang memang mengangkat kemahiran baru ini satu yang lainnya itu kesenian ya Bapak nggih, kesenian kemudian terus ritual tadi ya, ritual sama pengetahuan. Oke, berarti ini baru satu yang kemahiran diangkat sebagai warisan budaya.
Boleh nambah? Boleh. Jadi gini, boleh. menambahi Mbak Ani, jadi memang itu kan kami sebenarnya yang di Dapot itu diprioritas Mbak. Itu sih banyak puluhan yang terdetek di kami, terdata di kami. Itu terakhir aja kami ada 50 atau 60 lah ya, 60-an yang bisa diangkat lagi lah. Ini untuk kemarin memang yang istimewa bersatu. Mungkin ke depan kami juga sedang lagi ya Mbak, lagi kajian ke tahun depan yang Anyam ya Mbak, yang Banjaran ya. Jadi pemirsa atau pendengar RRI dimanapun berada, sebenarnya di Purbalingga itu banyak sebenarnya yang bisa diangkat. Cuman kami adakan prioritas. Jadi setiap tahunnya kami tidak mengejar kuantiti atau jumlah, tapi kami quality Mbak. Jadi artinya fokus ke satu sampai lolos di penetapan. Karena bisa jadi gini, pemirsa dan pendengar RRI dimanapun berada, jadi pada saat kita ajukan ke pusat, itu kan dihadapi sidang ini loh, sidang pakar. Ya sidang pakar itu tidak semuanya lolos Mbak. Kadang bisa menjadi turun sebagai catatan untuk perbaikan, gitu ya Mbak Ani. Kadang ditolak, bisa juga ditolak loh Mbak. Jadi ditangguhkan istilahnya ditangguhkan. Jadi tidak semua yang kita ajukan mesti lolos enggak Mbak, itu perjuangan. Jadi itu pun kadang ya baru provinsi aja itu revisinya udah sampai 2-3 kali. Itu biasanya terkait dokumentasinya. Kemudian kekuatan ini kajian atau naskah akademik ya. Jadi tidak sekedar diajukan, tapi itu ada istilahnya, ada yang pendukungnya ya itu. Nah itu selesai situ naik ke pusat, kadang revisi lagi. Bahkan kemarin selalu turun dari pusat ya Mbak Nanik, pada saat ke Tumanggal dari kementerian langsung yang turun tim ahli. Jadi jadi survei istilahnya ya. Jadi dari kementerian itu turun beberapa petugas yang langsung melihat Mbak. Jadi tidak sekedar menerima laporan by video, by naskah, tapi beliau-beliau itu turun langsung mengecek ke lapangan. Berarti tim verifikasi langsung. Gitu ya? Bahkan ini ya, ini dari kementerian setiap 2 atau 3 tahun diverifikasi ulang. Jadi kami di Monef. Kemarin yang di Monef kami Wayang Suket di Monef juga. Wayang Suket udah penetapan juga kemarin di Monef juga, Krompiung juga. Jadi karena begini, ini wujud eksistensi dan wujud kehadiran pemerintah baik pusat, provinsi, kabupaten untuk concern terhadap itu warisan budaya. Siap. Baik Pak Wasis, Bu Ani dan juga Bu Nani, kita mau lanjut lagi, obrolannya makin seru karena ternyata kemahiran ngantih ini adalah satu-satunya dan yang baru pertama kalinya untuk masuk ke dalam warisan budaya tak benda di Purbalingga. Di Purbalingga. Oke, kita akan lanjut lagi tetap di segmen obrolan budaya. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Baik pemirsa dan juga pendengar RRI dimanapun Anda berada, kita masih bersama di segmen obrolan budaya. Obrolannya semakin seru tentang kemahiran ngantih benang tumanggal di Purbalingga. Kita masih bersama dengan Pak Wasis dan juga Ibu Ani dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Purbalingga. Dan juga Ibu Nanik sebagai pelaku sekaligus juga owner ya. Bukan pelaku sekaligus korban, bukan ya. Jadi nilai filosofinya sangat menarik sekali dari tidak hanya sekedar seni merajut atau seni memintal ya, tetapi juga di situ ada nilai-nilai ketenangan, kesabaran begitu ya. Ibu pengen tahu butuh berapa lama seseorang untuk bisa belajar ngantih? Oh, itu cukup lama. Cukup lama. Kalau Ibu Nanik sendiri berapa lama? Berapa tahun? Dari SD. Dari SD sampai sedewasa ini ya? Iya. Sedewasa ini. Berarti lama ya? Berarti sampai mungkin puluhan? Ya nggak cukup 1 bulan 2 bulan tuh nggak cukup. Oke, paling tidak deh Bu, minimal banget seseorang bisa boleh dikatakan mahir memintal. Mahir memintal, ya 2 bulan lah.
2 bulan lah. 2 bulan itu udah cakep banget ya. Bisa. Ini tadi bisik-bisik di belakang ternyata Bu Ani juga pernah Ini mencoba. udah. Bagaimana perasaannya? Perasaannya sangat deg-degan. Ya, jadi kemarin ketika studi di sana, jadi kami tidak hanya tulisan saja tapi kita praktek juga. Jadi kemarin kebetulan saya praktek dengan Ibu Surati. Ibu Surati itu generasi yang kedua ya dari Kedua. Yunani. Langsung dengan maestronya nih, karena usianya juga sudah 60 lebih. Jadi sudah bisa masuk kategori. Nah, saya itu karena saking penasaran dan tertarik ya, sebenarnya kalau dilihat sih memang gampang Mbak. Kalau Kelihatannya gampang ya. gampang cuma narik sama muter aja gini. Tapi ketika dipraktekkan memang menurut saya memang benar-benar dibutuhkan yang namanya ketenangan betul, terus ketelitian, kesabaran terutama. Jadi kalau yang kesabarannya setipis tisu itu saya sarankan Jangan. Tapi kalau untuk belajar boleh. boleh sekali, Untuk sangat melatih boleh. kesabaran ya Pak Boleh. ya. Iya, Betul. siap. Jadi memang yang saya temui kendalanya itu sering putus. Jadi ketika saya menarik dan ini diputar itu sering putus karena mungkin banyak konsentrasi, banyak pikiran, jadi enggaknya ragu-ragu juga mungkin ya. Itu juga mungkin salah satu faktornya. Intinya saya belum bisa berhasil gitu. Belum bisa berhasil. Mungkin belum 2 bulan. 2 bulan ya Pak ya? 2 bulan. 2 bulan harus ini apa namanya ke Bu Nani. Iya. Baik, saya masih ke Bu Ani nih. Ibu, langkah konkret yang dilakukan dinas untuk bisa menjaga keberlangsungan Bu terkait dengan keterampilan ini. Kalau selama ini tentunya yang pertama pencatatan ya, pencatatan. Kemudian yang kedua dokumentasi. Terus yang terakhir itu ada yang namanya kajian. Ya sebagai upaya untuk pelestarian warisan budaya gitu. Dan dokumentasi ini tidak diarsip sendiri, tetapi dipublikasikan. Ya harapannya masyarakat juga tahu gitu, masyarakat tahu dan mengerti bahwa di Purbalingga itu ada ngantih seperti itu yang perlu dilestarikan, yang perlu dijaga seperti itu. Oke, baik pemirsa, itu tadi ya ternyata dari dinas juga sudah berupaya sekali ya untuk bisa memberikan perhatian begitu. Nah kalau ke Pak Wasis sendiri, seberapa penting sih Pak kolaborasi? Baik, jadi ini ada satu aset ya Mbak ya. Bahkan ini sudah ditetapkan secara nasional, berarti menjadi tanggung jawab bersama Mbak. Tanggung jawab bersama, tanggung jawab moral kita untuk bagaimana eksistensi dan keberlangsungan ke depan ya. Nah kebetulan untuk kerjasama ya, tadi sempat saya sampaikan ada pihak eksternal yang membantu. Nah sekarang kalau di dunia pendidikan sendiri itu jadi kebetulan kita ada di sekolah kan ada muatan di dalam kurikulum di mana outing ya mempelajari keterampilan itu ini juga pada hadir sekolah-sekolah biasanya itu baik kunjungan iya gitu jadi ya. Bahkan yang SMK itu tidak sekedar kunjungan Mbak, belajar di situ. Cuman jadi tidaknya nanti ya nggak mesti ya. Jadi begitu ya Mbak. Jadi saya sempat ngobrol dengan Ibu Surati yang kebetulan generasi kedua. Jadi kadang banyak siswa SMK, siswa SMA yang hadir ke situ. Saya boleh cerita ya. Boleh, tidak menyebutkan nama. Jadi SMA, SMK itu siswanya hadir, baik secara kelompok, bahkan ada yang mungkin sendiri-sendiri. Jadi mereka itu ada yang memang ditugaskan secara kurikuler ya, kokurikuler untuk membuat tulisan, membuat hasil karya tulis ya tentang nanti di sana. Tapi ada juga yang memang benar-benar serius Mbak. Jadi saya pernah diceritani, jadi itu siswa itu memang datang ke situ dia sendiri berdua kalau nggak saya itu memang belajar, dia pengen belajar gitu. Karena begini sebenarnya dia bisa karena dia ingin ada expose di sekolahnya. Jadi kebetulan kalau beberapa waktu lalu di kurikulum ada yang namanya profil pelajar Pancasila ya. Jadi mereka itu diberi kesempatan untuk tidak belajar secara knowledge pengetahuan tapi praktek Mbak. Jadi itu ada masa-masa di semester itu di mana mereka itu memvisualkan, mempraktekkan apa yang dipelajari. Lah, itu konon yang pada siswa SMK datang itu kan belajar supaya dia bisa langsung di sini praktek ya. Jadi itu kan butuh waktu saya di situ deh. Memang sih kelebihan kalau yang mempelajari yang masih muda itu kan secara brain ya masih bagus lah, ingatan cepet ya kalau saya. Tapi kalau
Lah kebetulan sebenarnya faktornya apa? Pembiasaan, Mbak. Jadi waktu itu ukuran itu hanya ukuran lah ya. Tapi kalau pembiasaan setiap hari setiap kali megang mungkin kurang dari 2 bulan udah jadi ya Mbak Nani. Cuma kan kalau samben atau sambilan ya kadang 2 bulan aja lebih. Lebih waktunya ya. Okay. Tapi kalau pembiasaan, jadi makanya di dalam pendidikan sebenarnya kalau sekarang gencarkan ya dari pemerintah pusat bahwasanya memang pembiasaan ke arah yang positif tadi supaya menjadi kultur, menjadi karakter gitu. Sama kayak gini. Jadi kalau Bu Nani kan udah terbiasa dari kecil gitu ya. Kebetulan juga beliau juga hidup di Tumanggal itu yang setiap harinya. Tapi kalau yang pendatang mungkin ya butuh waktu Mbak, seperti itu. Saya kepengen tahu juga nih, tadi di-spill sama Pak Wasis bahwa ternyata karya-karyanya Bu Nanik ini sudah moncer di Grand Indonesia, levelnya internasional gitu ya. Ibu boleh di-spill harga dari beberapa, ini berapa di antara berapa? Rate-nya berapa sampai berapa sih Bu? Rate-nya itu ada di 200 sampai 450. 200 sampai 450. Kalau ini Bu boleh dijembreng ya. Kalau ini berarti sarung bantal. Sarung bantal ada di harga berapa Ibu? Itu rate dari 150 sampai tergantung motif juga ya. Tergantung motif. Oh, kalau ini ada ukuran, ornamen ya. Ornamennya ada yang kayak kerang ya. Oke, ada aplikasi. Kalau ini berarti sarung bantal, terus kalau yang ini yang abu-abu ini kalau boleh dijamreng boleh. Boleh kita mau boleh maju ke depan nggak buat pamerin ini yuk Bu? Kita berjalan ke depan. Nah, kalau ini di harga berapa Ibu? Ini 400. Ini blanket ini adalah blanket kayaknya bisa blanketnya selimut lah. Oh, selimut ya. Iya, kayak selimut bisa 450-an. 450-an. Oke. Jadi kita bisa menghitung ya kalau dalam 1 bulan menghasilkan produknya berapa item, kemudian harganya itu berarti keuntungannya sudah mencapai berapa triliun. Banyak ya Bu ya. Dari 700 pengrajin itu sudah kemana aja Bu pasarnya? Pasarnya yang paling banyak kalau di Indonesia itu Jogja sama Bali. Oh, Jogja sama Bali. Oke. Untuk luar itu udah pernah ekspor ke Amerika, Brazil, Prancis, terus Cina, Kolombia, Belanda. Kemarin akhir bulan April ke Chili. Wow. Bisa sampai ke luar negeri itu trik marketingnya gimana tuh Bu? Apakah murni medsos atau mungkin kolaborasi dengan dinas dan pemerintah terkait? Itu ada dari medsos, terus ada link biasanya. Itu ikut pameran internasional juga. Oh, jadi ternyata di event pameran itu sangat membantu. Iya. Kalau itu di IFAC. Dalam 1 tahun ada berapa kali pameran Bu? Kalau 1 tahun tuh 1 tahun 1 kali. Untuk internasional itu di IFAC. Terus TIE juga 1 kali gitu. Oke. Bu Ani kan sebenarnya Bu Ani, Pak Wasis mewakili pemerintah kabupaten begitu ya. Sudah melihat ada semacam warisan yang udah jadi nih, tinggal dikembangkan begitu. Ada kalau pelatihan kan mereka sudah terlatih gitu ya. Mungkin pelatihan yang lain seperti pemanfaatan media sosial kah atau apa gitu Bu Ani dari dinas? Kalau kenapa pemanfaatan media sosial. Kalau sosmed saya rasa udah bukan barang yang nggak perlu diajarin lagi juga ya. Iya, mereka sudah bisa sendiri. Tapi memang perlu digarisbawahi bahwa sosmed itu memang menurut saya sangat kuat ya. Kekuatannya itu memang luar biasa dalam terutama pelestarian. Jadi sosmed menurut saya membantu juga untuk pelestarian budaya itu, baik itu berupa foto, video pendek, reels itu sekarang, film dokumenter, podcast dan sebagainya. Menurut saya itu juga sangat membantu keberlangsungan suatu budaya. Untuk memperluas informasi baik, betul. Ternyata di Tumanggal itu ada namanya keterampilan ngantih begitu ya. Betul. Yang tadinya saya juga asing, apa sih ngantih gitu ya. Ternyata ngantih itu adalah memintal benang yang itu tadi ya, mungkin bahan dasarnya ada limbah kapas. Limbah kapas ya, tetapi bisa menjadi sebuah karya yang bisa dijual. Ini peluang juga untuk teman-teman UMKM dimanapun
terutama mungkin juga di Purbalingga dan sekitarnya gitu Iya, ya. Bu Nanik sendiri membuka pintu nggak? Membuka pintu hati, membuka untuk generasi muda nih untuk belajar gitu. Kalau tadi kan dari dinas ya sudah pelajar-pelajar untuk ada beberapa sekolah gitu yang hadir datang di. Ada sih kemarin katanya buat acara pameran di sekolahan. Iya, sekolah gitu. biasanya gitu, ada event. Nanti pinjam alat, eksibisi. nanti dikembalikan lagi ke tempat Begitu, saya. ya. Sangat terbuka sekali ya berarti ya Bu Nani ya. Baik, kemudian Ibu kan dari 2013 Iya. kemarin melewati badai pas COVID. COVID, Boleh ya. cerita badai COVID sama setelah badai? Kan katanya badai pasti berlalu ya. Boleh cerita badainya Bu nih buat penyemangat teman-teman UMKM juga ya. Siap. Untuk pada saat COVID itu malah justru saya dapat bayar dari Amerika. Iya. Dapat gitu. orderan. Pertama ekspor. Pertama kali ekspornya malah justru di COVID. Malah di COVID berkah. Oke. Gimana ceritanya Bu pada saat itu? Kok bisa ada orang Amerika pesen ke Bu Nani gitu? Jadi dia punya apa namanya asisten lah gitu lah ya di Indonesia. Dia punya 3 perusahaan di luar negeri, satunya di Indonesia. Nah dia datang ke rumah, terus nyari kain tumanggal gitu. Kalau di luar negeri kan terkenalnya kain tumanggal. Kain tumanggal. Oh, berarti memang Brandnya sudah kain tumanggal. Tumanggalnya terbawa ya. Tumanggalnya terbawa ya, Desa Iya. Tumanggal Purbalingga. Wah, Betul. keren banget. Kainnya. Oke, jadi malah justru pada saat COVID-19 bergeliat ya, Iya. malah justru banyak pesanannya di situ. Betul. Oke, kemudian apakah Ibu juga memanfaatkan juga 700 pengrajin itu? Karena kan kalau di cover sendiri nggak bisa ya. Betul. Bagaimana Ibu melibatkan teman-teman pengrajin lainnya, Bu? Oh itu ada beberapa karyawan yang misalnya kapas datang, nanti ada yang ngedrop kayak gitu. Oh, berarti Supir Ada sama jobdesk ada sendiri. sendiri. ada pembagiannya ya. jobdesk. Oke. Nah, kita jadi kepo. Medsosnya kain tumanggalnya Ibu. Boleh? Kain tumanggal. Oh, kain Langsung tumanggal. Kain tumanggal. Nanti kita follow ya. Ya. Di follow back enggak? Iya, harus di follow back ya, wajib, kalau enggak nanti aku ini loh. Oke, baik. Jadi kita masih akan terus berbincang soal kain tumanggal begitu ya. Kalau Pak Wasi sendiri dalam waktu terdekat ada event enggak? Baik. Jadi sebenarnya kalau untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bogor khususnya bidang kebudayaan itu konsentrasinya kan di pembinaan, Mbak. Jadi kalau pertanyaannya dalam waktu dekat mungkin kita berbicara skup kabupaten. Jadi ada dinas yang khusus menangani itu, Mbak, yang pelatihan itu misalnya seperti tadi disebutkan dari UKM, UMKM, kemudian ada yang dari di Perindak ya. Itu jadi itu memang dia konsentrasi pada saat training, pelatihan. Tapi kalau di kami ranahnya kan di pembinaan. Jadi seperti disampaikan tadi kan ada pelindungan, pembinaan, pemanfaatan. Nah, cuman kami kepingin dalam waktu dekat tuh masuk di ranah pemanfaatan. Kita sekarang eranya kan pengembangan ekonomi kreatif, Mbak. Jadi arahannya kalau kami kepingin merencanakan karena ini ranahnya di ekonomi kreatif itu tidak sekedar apa ya istilahnya itu produk yang karena ini sudah existing, Mbak. Jadi ini kan tinggal sebenarnya menjaga. Ya. Bukan lagi mengawali. Jadi kayak tadi sampaikan Mbak Nani kan bahkan sudah go internasional baik ke Amerika, ke Chili, kemana lah itu kan di situ kita tinggal bagaimana supaya keep menjaga keberlangsungannya. Kemudian makanya itu di daftaran penetapan dengan harapan itu terjaga sudah tidak diklaim loh, Mbak. Yeah. Jadi artinya kan sudah benar-benar ada kebanggaan lah kayak Mbak Nanik selaku pengusaha di saya boleh bilang ya selain sebagai pelaku juga pengusaha karena beliau itu kan membuka link jadi boleh kami sampaikan ini memang kita sarankan jadi kalau untuk dunia usaha itu banyak membuka diri dengan macam eksibisi pamer dan sebagainya karena lahan atau pasar atau segmennya kan dapatnya di situ dari pameran. Jadi orang kan bisa by proof lihat barangnya gitu loh. Kayak tadi sampaikan orangnya datang ke situ baik asisten. Jadi kebetulan beberapa waktu lalu di Kabupaten Pendopo juga ya karena diundang yang dari provinsi kalau nggak salah ya juga datang juga untuk mengecek cuman itu tinggal begini Pak. Setelah dibuka link kan tinggal aktifnya dari pihak ini. Jadi kalau diem ya sana kan harus kita harus proaktif. Mbak Nani termasuk menurut catatan kami sangat luar biasa aktif. Jadi artinya selain mengikuti event-event yang sudah
schedule terjadwal seperti tadi yang jelas ada 2 event kan, berarti yang satu kali kemudian sudah 2, itu baru yang sifatnya untuk internasional ya. Belum lagi yang expose yang sifatnya stay di stansan itu kan juga ada di Jakarta gitu. Jadi di balik ketenangannya Bu Nanik ada keaktifan Bu Nanik juga. Lincah juga harus lincah ya Bu ya. Harus ada semua. Oke. Kita sudah di penghujung, nggak berasa ya, kayaknya baru tadi. Iya. Saya ke Bu Ani nih. Bu Ani, kira-kira apa sih yang bisa dilakukan masyarakat untuk ikut menjaga warisan budaya ini? Iya, kalau dari masyarakat tentunya yang pertama harus kenal dulu, Mbak Nanik, Mbak. Jadi harus kenal, syukur setelah kenal dipraktekkan, habis dipraktekkan yang bisa ya memberikan informasi yang benar tentang budaya ini ke daerah lain, ya, gitu, paling itu. Dan mungkin juga bisa mengunjungi pelaku budaya, mungkin Sering-sering sering. ini ya, apa namanya, melihat, belajar gitu ya, betul. mempraktekkan. Karena tadi Pak Wasis juga mengatakan bahwa ini bukan hal baru, ini udah eksis nih, tinggal dijaga sudah aja. dijaga. Oke. Saya bergeser ke Pak Wasis, mungkin Pak singkat aja Pak, harapan Bapak terhadap masa depan kemahiran tradisional Ngantih Benang Tumanggal ini Pak. Harapannya satu, ini jadi lestari. Nah, salah satu lestari harus ada effort, ya kan? Lestari sudah effort. Nah, effortnya artinya tanggung jawab bersama, ada kesadaran. Kesadaran di mana kebanggaan. Jadi yang paling gampang itu bangga dulu. Kita ada produk luar, jangan kita bicara yang luar-luar, yang produk luar ya Mbak, tapi ini ada kebanggaan. Jadi kalau satu kata saya ya harapannya lestari. Harus udah. lestari. Gongnya ada di Bu Nanik, Ibu mungkin harapannya ke generasi muda agar bisa mencintai sekaligus belajar dan juga menjaga. Harapannya ya bisa terus eksis di setiap Sekolah-sekolah. di berbagai event. Di berbagai event. Oke, baik. Jadi untuk generasi muda ya harus bisa memanfaatkan Betul, event-event yang betul. terselenggara. Iya, Mungkin betul, juga betul. kalau penasaran boleh ngintip di IG-nya Benang Iya, Tumanggal. iya, Iya, langsung klik. apa namanya tadi? Kain Tumanggal. Kain Tumanggal. Oke. Iya. Baik, pemirsa dan juga pendengar, demikian obrolan budaya kita dengan satu tema yang sangat menarik, yaitu kemahiran tradisional Ngantih Benang Tumanggal. Jadi tidak hanya sekedar kemahiran, tetapi juga dari keterampilan Ngantih ini kita belajar bagaimana kita hidup sabar, tenang begitu ya. Dan karena ini adalah warisan budaya, mari kita jaga dan lestarikan agar supaya bisa berlanjut. Dan pastinya ini sangat bernilai sekali begitu ya. Terima kasih Pak Wasis, Ibu Ani dan juga Bu Nanik sudah hadir. Semoga obrolan kita menginspirasi semuanya. Dan sekian, kita jumpa lagi di obrolan budaya episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.